Ikhwani wa akhwati rahmatullah, para pecinta kajian akhlak dengan membaca kitab Jami'us Sa'adat yang saya hormati. Pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini kita kembali bisa berkumpul, berjumpa dalam satu kajian yang mudah-mudahan kajian ini akan mendatangkan keberkahan dalam hidup kita, akan membawa kita kepada kebahagiaan lahir batin dunia dan akhirat insyaallah. Kita masih membahas tentang dalil-dalil kenon-materian ruh atau jiwa atau sukma atau nafs namanya. Ini satu kajian filsafat yang memang agak berat dan kita perlu bersabar untuk memahaminya, dan insya Allah dengan banyak merenung, membaca, mengulanginya, kemudian juga kita banyak bertanya, insya Allah akan dapat kita pahami lebih banyak lagi insya Allah. Karena muqaddim ini satu kajian yang cukup penting terkait masalah kajian akhlak yang berbeda dengan kitab-kitab akhlak yang lain. Sulitnya mengkaji tentang ruh karena ruh itu bersifat non materi, sehingga untuk membuktikan keberadaan ruh yang non materi itu memerlukan dalil-dalil akli dan falsafi. Tidak mungkin dan tidak cukup dengan dalil-dalil tekstual Al-Quran, hadis, dan riwayat. Karena itu perlu kita berkonsentrasi dan bersabar dengan penuh tekun dan serius untuk memahami dalil-dalil, argumen, dan hujah terkait masalah keberadaan ruh atau jiwa yang sifatnya non-materi. Karena ruh memang tidak bisa dilihat, tidak bisa diraba, tapi dia dapat dirasakan. Dan pada pertemuan yang lalu sudah saya singgung juga beberapa dalil tentang ke non materian ruh, bahwa kita mengenal ada sesuatu yang namanya materi, ada yang namanya non materi. Kalau materi sudah kita kenal karena kita biasa hidup siang dan malam sehari-hari dengan materi, dari mulai diri kita, badan kita, makanan, dan lain sebagainya. Itu semuanya sifatnya materi. Sebelum kita memasuki kajian yang baru, mari kita coba mengkaji ulang sebagai ringkasan atas pertemuan yang lalu, pertemuan yang kelima dalam kajian kita, kajian akhlak Jami'us Sa'adat. Perhatikan teksnya baik-baik, saya akan baca perlahan-lahan. Ini sebagai ulangan dan ringkasan kajian yang lalu. Pertama, bahwa manusia itu terbagi atau tersusun dari dua bagian. Ini yang harus selalu kita ingat, selalu kita sadari, bahkan kita yakini bahwa manusia kita itu tersusun dari dua bagian. Bahkan juga makhluk yang lain, hewan, tumbuhan, gunung, semuanya tersusun dari dua bagian, yaitu ruh atau jiwa atau sukma atau nyawa atau nafs atau apalah namanya yang sifatnya non materi, dan badan. Dan masing-masing dari ruh ini dan badan tersebut memiliki hal-hal yang disenanginya dan juga memiliki hal-hal yang tidak disukai. Jadi antara kesukaan badan dengan kesukaan ruh itu berbeda. Antara kesenangan dan kenyamanan badan dengan yang disukai dan dinyamani oleh ruh itu berbeda. Jadi masing-masing ruh dan badan itu memiliki kesukaan, kesenangan, dan kenyamanan yang berbeda-beda, walaupun ada hubungan tentunya. Kemudian badan manusia itu bersifat material dan akan binasa. Ini pun menurut pandangan sebagian ulama, artinya bahwa semua yang berfisik, semua yang materi, badan kita ini akan binasa,
akan luluh, akan hancur, ya, ataupun berubah jadi bentuk yang lain. Itu ada kajian tentang perbedaan dan ikhtilaf antara ulama mengenai kehancuran badan. Dikatakan bahwa badan manusia bersifat material dan akan binasa secara global. Sedangkan ruh manusia itu bersifat non material dan akan tetap kekal abadi. Jadi ruh itu nggak bisa binasa, ruh nggak bisa tiada. Sekali ada tetap ada. Cuma pindah-pindah dari alam ruh ke alam kandungan ibu, dalam perut ibu, ke dalam dunia sekarang, ke alam barzah setelah meninggal dunia, dan nanti ke alam akhirat. Ruh pindah-pindah dan kekal. Nah, di akhirat kekal abadi, sebagian di surga, sebagian di neraka. Jadi ruh nggak bisa binasa, ruh nggak bisa sirna, ruh kekal abadi. Kemudian apabila ruh kita, ruh manusia itu dihiasi dengan kemuliaan akhlak, karena yang bisa menghiasi kemuliaan akhlak adalah kita manusia, juga jin tentunya. Adapun makhluk yang lain kayak hewan tidak ada istilahnya menghiasi dengan kemuliaan akhlak, apalagi tumbuhan, apalagi kita sebut dengan benda-benda yang lain, tidak mungkin. Jadi hanya kita manusia yang bisa menghiasi ruh kita dan jiwa kita dengan kemuliaan akhlak. Karena itu kajian akhlak ini dikhususkan buat umat manusia, tidak buat hewan, tidak buat makhluk yang lain. Maka ia akan berada dalam kebahagiaan dan kenikmatan selamanya. Ini kenikmatan yang hakiki yang perlu kita pahami, bahwa ketika ruh kita hiasi dengan akhlak yang mulia. Ingat ya, akhlak yang mulia, akhlak Islami, akhlak yang sesuai dengan bimbingan Nabi dan Imam Suci. Ketika akhlak itu menghiasi ruh kita, maka akan mendapatkan kenikmatan yang abadi selamanya. Namun jika ruh itu dikotori dengan akhlak yang tercela, akhlak yang buruk, maka ia akan berada dalam azab dan kesengsaraan yang kekal abadi. Artinya di sini bahwa akhlak yang baik dan akhlak yang buruk itu memiliki peranan penting untuk kesenangan atau kesengsaraan ruh secara abadi dan selamanya. Ketika ruhnya dihiasi dengan akhlak yang mulia, yang baik, maka akan bahagia dan senang selamanya. Ketika ruh dihiasi atau dikotori dengan akhlak yang tercela, yang buruk, maka dia akan merasakan kesengsaraan yang abadi pula. Jadi betapapun materi itu banyak, melimpah ruah, kaya raya, uang yang banyak dan segalanya, badan sehat, tapi ketika hatinya dan ruhnya dikotori dengan penyakit akhlak yang buruk seperti adanya hasud, kedengkian, permusuhan, maka tidak akan merasakan kebahagiaan, bahkan sebaliknya akan merasakan kesengsaraan yang abadi selamanya. Kemudian bahwa jiwa kita itu, ruh, bersifat non material, itu tidak terikat pada materi. Arti tidak terikat pada materi, bahwa ruh kita itu, jiwa kita punya undang-undang sendiri, punya aturan sendiri, ya, ruh kita itu. Karena itu kita perlu memahaminya dengan baik, bahwa ruh kita itu punya tatanan sendiri, dia bersifat mandiri. Lewat ini bisa enggak ya? Itulah ruh kita. Kali ini ditunjukkan dari beberapa alasan. Nah, di ini beberapa alasan ini tentang masa kenon material ruh sudah kita pelajari, sudah kita kaji. Ya. Yang pertama, Berbalik lagi, Bu, bahwa setiap benda tidak dapat menerima banyak bentuk dan rupa dalam satu waktu sekaligus. Ini perlu kita sadari, perlu kita ingat dan kita pahami, bahwa benda, yang namanya benda atau materi apapun rupanya, namanya benda itu tidak mungkin dapat menerima banyak bentuk dan banyak rupa dalam suatu waktu sekaligus. Kenapa demikian? Karena setiap bentuk atau rupa yang baru akan menghapus bentuk atau rupa yang sebelumnya. Ya, jadi tidak ada ketetapan bagi bentuk atau rupa itu bagi suatu materi. Sedangkan jiwa atau ruh itu mampu menerima berbagai macam bentuk dan gambaran, baik yang bersifat indrawi maupun yang bersifat akal atau intelektual, tanpa menghapus bentuk yang diterima sebelumnya dengan kedatangan bentuk yang baru.
Ini salah satu keistimewaan ruh atau jiwa kita. Ya, ketika datang hal yang baru, dia tidak menghapus yang sebelumnya, bahkan dia akan memperkuat. Bahkan semakin banyak bentuk yang diterimanya, maka akan semakin besar pula kemampuannya untuk menerima bentuk-bentuk yang lainnya itu. Berikutnya, bahwa terdapatnya 3 dimensi pada suatu benda itu tidak dapat dibayangkan kecuali jika ia memiliki panjang, lebar, dan kedalaman. Artinya ketika benda itu memiliki dimensi-dimensi yang lain, maka pasti benda itu memiliki panjang, memiliki lebar, dan memiliki dalam, kedalaman. Tidak mungkin benda itu berdimensi kalau tidak ada panjang, tidak ada lebar, dan tidak ada dalam. Itu sifat benda. Dan terjadinya warna, rasa, dan bau pada suatu benda hanya dapat dibayangkan jika benda tersebut memiliki warna, rasa, dan bau. Ya, kalau benda itu tidak memiliki warna, tidak ada rasa, tidak ada baunya, maka tentu tidak bisa dibayangkan, ya, tidak bisa dipahami. Namun semua itu terjadi pada jiwa dan kekuatan hayalnya melalui persepsi, tanpa benda tersebut menjadi benar-benar demikian. Dan juga terjadinya salah satu dari sifat-sifat tersebut pada suatu benda, misalnya warna, rasa, atau bau, akan menghalangi terjadinya sifat yang berlawanan padanya. Namun hal semacam ini tidak terjadi pada jiwa. Seperti warna, jika ada 2 warna yang berlawanan, ada 2 warna yang berbeda, yang satu putih, satu hitam, nggak mungkin bisa berkumpul. Pasti salah satunya akan mengalahkan. Ya, ada kalanya putih saja atau hitam saja. Itulah sifat benda kayak begitu. Ya, tidak bisa kumpul. Beda dengan jiwa, beda dengan ruh. Jiwa mampu menerima semua sifat tersebut secara bersamaan pada waktu yang sama tanpa saling menghalangi. Itu keistimewaan ruh atau jiwa. Bisa bertumpuk, bisa berkumpul antara rasa, bau, dan warna, dan lain sebagainya, tanpa harus menghapus yang sebelumnya. Berikutnya, jiwa itu dapat merasakan kenikmatan pada hal-hal yang tidak sesuai dan tidak disukai oleh tubuh. Jadi beda di sini antara perasaan ruh atau yang dirasakan oleh ruh dan jiwa dengan yang dirasakan oleh badan atau tubuh. Sehingga jiwa atau ruh itu dapat merasakan kenikmatan sementara tubuh tidak dapat menjangkaunya atau tidak sesuai dengan keinginan tubuh. Ya, saya ulangi bahwa jiwa itu dapat merasakan kenikmatan pada hal-hal yang tidak sesuai dan tidak disukai oleh tubuh. Apa contohnya? Seperti hal-hal yang bersifat spiritual dan pengetahuan yang hakiki. Dan jiwa tidak condong pada kenikmatan jasmani, hayalan, atau ilusi. Ya, itulah tentang masalah ruh atau jiwa. Ya, jadi jiwa akan bisa merasakan kenikmatan, tetapi tubuh itu belum tentu bisa merasakannya, atau tubuh itu belum tentu mencintainya atau condong kepadanya. Seperti hal-hal yang spiritual. Ya, mungkin kalau orang yang mencapai spiritualnya tinggi bisa memahami. Misalnya ketika seorang kenikmatannya mencari ilmu, atau kenikmatannya bertawasul, atau bermunajat, atau membaca doa, ya, atau membaca ziarah beramai-ramai, nikmat sekali. Nah, sementara tubuh itu belum tentu bisa menikmatinya. Bahkan tubuh bisa capek, bisa lelah, bisa kesemutan, ya, tubuh itu, kaki capek, tubuh itu nggak kuat, tapi ruhnya, jiwanya masih asik, masih senang, begitu. Itu jiwa beda dengan tubuh. Bahkan jiwa selalu cenderung kepada kebahagiaan murni yang bersifat akal, yang tidak ada kaitannya dengan tubuh dan kekuatan tubuh. Ini adalah bukti yang lebih jelas bahwa jiwa itu berbeda dengan tubuh. Jadi satu bukti bahwa ruh itu bersifat non materi, dia bukan bersifat materi kayak benda, bahwa kekuatan dan kelezatan ruh itu berbeda dengan kekuatan kelezatan badan atau tubuh.
Tidak diragukan lagi bahwa ketika ruh atau jiwa yang bersih dari sifat-sifat buruk itu memperoleh kebahagiaan dan kegembiraan dalam memahami ilmu-ilmu yang benar, yang bersifat universal, serta hakikat-hakikat yang murni, bersinar dan suci, serta dalam berkomunikasi dengan Tuhan, dalam beribadah dan beristiqamah dalam berzikir di tempat-tempat yang sepi dengan niat yang tulus. Ketika itu ruh memperoleh itu semua, maka ketika itu sebenarnya tubuh atau kekuatan hayal dan ilusi tubuh tidak memiliki peran dalam memperoleh hal-hal tersebut. Ini artinya bahwa ketika ruh manusia memperoleh berbagai kenikmatan dan kebahagiaan terhadap hal yang sifatnya spiritual, di situ tidak ada campur tangan tubuh, dan tubuh tidak punya peranan atas kenikmatan yang diperoleh oleh ruh, ya, oleh jiwa. Bisa seperti itu, ya. Karena pada saat jiwa menikmati dan memperoleh kebahagiaan seperti itu, bisa saja jiwa itu lalai dan terlena sepenuhnya, sehingga ia tidak merasakan tubuhnya dan bahkan tidak menyadari bahwa ia atau dia itu memiliki tubuh, seolah ia terlepas sepenuhnya dari tubuhnya. Itu bisa terjadi seperti itu, ya. Jadi antara ruh, antara jiwa dengan tubuh bisa terpisah. Pada kondisi di mana seseorang betul-betul menikmati kenikmatan rohani, ruhnya itu lupa dengan badannya. Sampai begitu, seorang bisa lupa kalau dia punya tubuh, dia punya badan, ya, karena sedang menikmati kenikmatan yang sifatnya ruhani, sehingga lalai. Bahkan tubuhnya diusik, ya, diganggu oleh nyamuk, dipanggil atau dicolek, nggak tahu. Sampai pada tingkatan Imam Ali itu dicabut anak panah dari betisnya, dari tubuhnya nggak terasa, karena ruhnya meningkat, ruhnya naik, ruhnya mi'raj sampai pada tingkatan tersebut. Ini perlu kita pahami. Kita belum merasakan, kita masih jauh iman kita, tapi kita sudah memahami seperti itu. Ini suatu hal yang luar biasa. Hal ini menunjukkan bahwa jiwa berasal dari dunia lain yang berbeda dengan dunia tubuh dan kekuatan tubuh, ya. Karena kenikmatan tubuh terbatas pada hal-hal yang sesuai dengan bagian-bagian kecil yang dapat dirasakan oleh indera lahiriah batinnya, ya. Bu, saya mau turun ya, saya putus dulu ini sebentar. Saya turun nanti mungkin sekitar 3 menit sambung lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minha anna nafsa tudriku suwaral kulliyatal mujarradata fatakunu mahallan laha. Wala raiba fi andal maddi yakunu mahallan lil mujarradi iz kullu maddiin dhu wad'in qabilin lil inqisami. Artinya, dan diantaranya di dalil yang keempat mengenai argumen atau dalil ke non materian ruh atau nyawa, ya, atau jiwa, adalah bahwa jiwa itu dapat menangkap gambaran-gambaran universal yang bersifat abstrak, yang bersifat tidak jelas, yang nggak bisa dijangkau oleh indera materi, sehingga ia menjadi tempat bagi gambaran-gambaran tersebut, sehingga ruh kita atau jiwa kita atau nyawa kita itu menjadi tempat bagi gambaran yang sifatnya abstrak, ya. Tidak diragukan lagi bahwa sesuatu yang bersifat material itu tidak mungkin menjadi tempat bagi yang bersifat abstrak. Sesuatu yang materi tidak mungkin jadi tempat yang abstrak, yang tidak jelas atau yang non materi. Karena setiap yang material memiliki bentuk dan dapat dibagi-bagi. Beda dengan yang non material, nggak bisa dibagi-bagi. Tapi yang material itu dapat dibagi-bagi, sehingga sesuatu yang materi nggak bisa menjadi tempat yang abstrak. Wa qaulul mahalli za wad'an qabilin lil inkisami yastalzimu ay yakuna haluhu aidan kadzalik kama sabata fi mahallihi. Dan kenyataan bahwa suatu tempat atau wadah yang memiliki bentuk dan dapat dibagi-bagi itu mengharuskan bahwa
apa yang berada di dalamnya juga memiliki sifat demikian, sebagaimana telah dibuktikan pada tempatnya. Ya, karena tempat itu dapat dibagi-bagi, maka yang menempatinya pun dapat dibagi-bagi, seperti itu. Misalnya katakanlah panci atau baskom atau mangkok, ya, kita tempati, atau keranjang misalnya, itu kan materi. Kita bisa menempati buah di situ. Nah, karena buah dapat dibagi-bagi, dapat dibelah-belah, karena sifatnya materi, maka tempatnya pun dapat dibagi-bagi, begitu. Sehingga sesuatu yang non materi yang nggak bisa dibagi-bagi tidak mungkin dapat menempati tempat yang materi. Sesuatu yang non materi kayak ilmu, ya, ilmu kan non materi, ilmu pengetahuan, kebahagiaan non materi, itu tidak mungkin ditempati di tempat suatu wadah. Jadi ilmu tempatnya di ruh, ilmu tempatnya di ruh. Ilmu bukan tempatnya di mangkok atau di kantong atau di panci, itu tidak ada. Karena ilmu sifatnya non materi. Wal mujarradu la yumkinu kadzalika wa illa kharaja an haqiqatihi. Fan nafsu la takunu madiyatan wa idan lam takun madiyatan kanat mujarradatan di adamil wasitati. Artinya, perhatikan baik-baik. Namun yang non material itu tidak bisa demikian. Karena jika ia bisa terpecah, maka ia akan kehilangan hakikatnya. Jadi sesuatu yang non material nggak bisa dibagi-bagi. Ilmu bukan material, tapi ilmu itu non material. Ketika ilmu itu non material, maka ilmu nggak bisa dibagi-bagi. Saya ulangi bahwa ilmu itu non material. Karena nggak nampak, nggak kelihatan, nggak bisa diraba, tapi kita bisa merasakan bahwa kita ini punya ilmu. Baiklah, bahwa ilmu itu non materi, dan sesuatu yang non materi tidak bisa diraba, tidak bisa dipegang, ya, bahkan tidak bisa dipecah-pecah, tidak bisa dibagi-bagi. Misalnya kita punya ilmu semakin banyak, semakin bertumpuk. Nah, semua ilmu itu dia menumpuk dan semakin menguat. Sehingga ilmu yang banyak, semakin banyak akan semakin menguatkan ruh kita. Begitu itu ilmu. Jadi nggak bisa pecah ilmu itu, nggak bisa dibagi-bagi seperti materi. Kalau kita punya materi, kita punya bentuk uang, kita bentuk makanan, itu bisa dibagi, bisa dipecah-pecah. Itu sifatnya materi, ya. Oleh karena itu jiwa tidak bersifat material, dan jika tidak bersifat material maka ia adalah non material karena tidak ada perantara antara keduanya. Itu tentang dalil berikutnya, dalil yang ke-6 tadi, ya. Dalil yang keempat tentang ke non materian jiwa atau ruh atau nafs yang tidak bisa dibagi-bagi, yang tidak bisa pecah, ya, dan pasti menempati satu tempat yang sifatnya juga non materi. Singkat kata bahwa karena ruh itu non materi, maka dia menerima hal yang non materi seperti ilmu. Karena ilmu itu non materi, maka dia tempatnya non materi, yaitu di jiwa kita, di ruh kita, bukan di kepala kita. Ilmu itu kepala kita hanya sebagai perantara saja, sebagai alat. Wa minha annal quwwal jismiyatal batiniyata la taktasibul uluma illa min tariqil hawasil zahirati id ma lam yudriki syai'u biha lam tanamakkanil hawasil batinatu an tudrikahu wa hada wujdaniyun wa daruriyun, ya. Atau id ma lam yudriki syai'a biha lam tatamakkanil hawasul batinatu an tudrikahu wa hada wujdaniyun wa daruriyun. Artinya, ini pun dalil tentang ke non materian ruh, bahwa ruh itu sifatnya non materi. Dalil berikutnya adalah bahwa kekuatan tubuh batiniah tidak dapat memperoleh ilmu kecuali melalui indera lahiriah, ya. Kita memiliki tubuh lahiriah dan tubuh batiniah.
Tubuh lahiriah yang kelihatan kayak tangan kita, kaki kita, mata, mulut, lisan itu bentuk-bentuk tubuh lahiriah kelihatan. Bentuk tubuh batiniah kita kayak jantung kita, paru-paru kita, mah misalnya, lambung, ginjal, usus dan yang lainnya itu namanya tubuh batiniah. Jadi kita punya dua lapisan tubuh, ada yang luar, ada yang dalam. Yang luar itu lahiriah kelihatan kayak tangan, lidah dan seterusnya. Yang dalam yang batin yang enggak kelihatan kayak paru-paru, jantung, lambung, usus, limpa, ginjal itu tubuh batiniah. Jelas ya? Bahwa kekuatan tubuh batiniah itu tidak dapat memperoleh pengetahuan kecuali melalui indera lahiriah. Karena apa yang tidak dapat dirasakan oleh indera lahiriah, maka indera batiniah tidak akan mampu mempersepsinya. Hal ini adalah pengalaman yang jelas dan pasti. Artinya, misalnya kalau kita tidak melakukan sesuatu untuk tubuh lahiriah kita, tangan, kaki, mata, atau telinga, atau lisan misalnya, maka tubuh batiniah kita kayak paru-paru, usus, jantung tidak akan tahu, nggak punya pengetahuan. Begitu. Jadi pengetahuan bagi paru-paru, bagi jantung, bagi dalam tubuh kita itu baru tahu kalau bagian-bagian tubuh lahiriah itu bisa aktif, bisa bekerja dan bisa melaksanakan suatu hal yang bisa mengirimkan pengetahuan ke bagian tubuh bagian dalam. Ya. Itu berbeda dengan nafs misalnya. Ya. Misalnya katakanlah kayak orang yang sakit mah, ya. Orang sakit mah itu misalnya ketika makan sesuatu yang asam misalnya, ya. Dia kan merasakan asam di mulutnya. Kemudian lambungnya akan merasakan ngasih indikasi informasi tentang rasa sakit pada lambung begitu. Akibat dari makan sesuatu yang asam. Dari lahiriah dulu, dari mulut dulu, baru ke batiniah, baru ke lambung. Seperti contohnya, jika contohnya seperti itu. Ya. Nah, kan nafs atau ruh atau juga tidak demikian. Wa nafsu qad tudriku ma la tariqa syai'a min al-hawasi ila idrakihi kal umuril mujarradati wal ma'andil basitatil kulliyati wa asbabil ittifaqati wal ikhtilafat allati bainal mahsusati. Namun, jiwa itu dapat memahami apa yang tidak bisa dijangkau oleh indera, seperti hal-hal yang bersifat non-material, makna-makna sederhana yang bersifat universal, serta sebab-sebab dari kesepakatan dan perbedaan yang ada di antara benda-benda yang dapat dirasakan. Nah, jadi kalau badan kita baik keluar maupun bagian dalam itu bisa dapat memperoleh sesuatu pengetahuan dengan mengontak langsung, dengan hubungan langsung secara material. Misal kita bisa paham bahwa bola itu bulat kalau kita melihatnya. Kita bisa merasakan sesuatu yang kita raba itu kasar kalau kita memegangnya, dan begitu seterusnya. Ya. Tetapi kalau ruh, kalau jiwa tidak demikian. Jiwa itu tidak seperti fisik atau badan ketika memperoleh ilmu pengetahuan. Jiwa atau ruh bisa memahami yang tidak bisa dijangkau oleh indera. Misalnya kasih sayang, katakanlah. Seorang anak dapat memahami, dia paham ibunya itu sayang, ibunya cinta. Ketika misalnya ibunya senyum, ibunya lembut, tatapan mata ibu itu kelihatannya juga menampakkan kasih sayang, maka itu anak langsung paham bahwa ibunya itu menampakkan kasih sayangnya. Anak paham ibunya sangat sayang padanya. Bahkan hewan pun bisa paham. Itu tanpa ibunya mengucapkan, wahai anak, misalnya ibu cinta pada kamu, ibu sayang kamu. Tanpa itu pun, tanpa ada ucapan sayang, anak akan paham dengan sikap ibu, ya. Di mana indera atau hal-hal yang material tidak bisa memahaminya, tapi ruh, jiwa bisa memahami hal itu. Itulah keistimewaan ruh atau jiwa atau nafs. Ya. Juga tentang mana-mana yang sederhana, yang sifatnya universal, itu bisa memahami tentang sebab-sebab yang dengan kesepakatan. Ya, misalnya antara hubungan satu dengan yang lain,
hubungan seorang A dengan seorang B misalnya, ya, sekedar adanya hubungan baik, hubungan tidak baik, ya, itu jiwa atau bisa memahaminya. Kalau dengan isyarat, kalau dengan tatapan mata, ketika mata melotot, baru paham, oh dia sedang marah. Ya, ketika senyum baru paham kalau dia itu sedang bahagia. Dan seterusnya seperti itu kondisi ruh. Wa daruratul aqliyatu qadiyatun bi annahu la madkhaliyata li syai'in min al-hawasi fi idraki syai'in min dzalik. Dan akal secara pasti menetapkan bahwa tidak ada peran sedikit pun dari indera dalam menangkap hal-hal semacam itu. Jadi indera itu nggak punya peranan ketika ruh menangkap sesuatu yang sifatnya ruhaniyah yang tidak nampak. Itu semua kerja batin ruh, kerja sukma, kerja jiwa, tanpa ada kekuatan atau campur tangan si indera, baik itu mata, telinga, alat pengecap dan seterusnya. Wa aidan tahkumu bi annahu la wasitata bainan naqidain wa hadzal hukmu ghairu ma'khudin min mabadi'i hissiyah idh law kana ma'khudan minha lam yakun qiyasan awaliyan famithluhu ma'khudun min al-mabadi'i asy-syarifat al-'aliyah allati tubna 'alaiha al-qiyasatu sahihatu. Akal juga menetapkan bahwa tidak ada perantara antara dua hal yang saling bertentangan, antara dua kontradiksi. Ketika ada dua kontradiksi yang bertentangan, maka tidak ada perantara di situ. Itu akal dapat menetapkannya, dapat memahaminya. Dan ketetapan ini bukanlah hasil dari prinsip-prinsip indrawi. Sebab jika ia berasal dari prinsip-prinsip tersebut, maka ia tidak akan menjadi silogisme primer. Ketetapan semacam ini bersumber dari prinsip-prinsip luhur dan tinggi yang menjadi dasar bagi silogisme yang sahih atau yang benar. Itulah kemampuan akal dapat memahami adanya silogisme atau kias, ya, atau perbandingan antara satu benda dengan yang lainnya, antara dua hal yang kontradiksi. Itu akal dapat memahaminya karena sifatnya seperti itu. Wa aidan hiya hakimatun 'alal hissi fi sidqihi wa kadbihi wa qad tukhti'uhu fi af'alihi wa taruddu 'alaihi ahkamahu ka takhti'atihi lil basari fi ma yarahu asghar ma huwa 'alaihi fil waqi' aw bil 'aksi. Akal juga menjadi hakim. Akal itu menguasai, ya, atas indera dalam menilai benar atau tidaknya persepsi indrawi. Ia bisa menyalahkan indera dalam tindakannya serta menolak penilaiannya, sebagaimana akal menyalahkan penglihatan ketika ia melihat sesuatu tampak lebih kecil dari ukuran sebenarnya atau sebaliknya. Jadi perlu kita pahami bahwa akal kita itu, hati kita juga bersifat non materi, bersifat ruhani. Nah, akal kita dan hati kita yang bersifat ruhani itu hakimah, itu menguasai indera kita. Kita kan punya indera, kita punya indera penglihatan, kita punya indera peraba, kita punya indera pengecap, kita punya indera pendengaran. Semua indera itu kita itu, panca indera kita itu dikuasai oleh akal, dikuasai oleh hati, ya. Jadi akal kita yang sifatnya non materi, juga hati kita menguasai indera kita sifatnya materi. Nah, ketika akal kita, hati kita menguasai indera kita, maka bisa saja sesuatu yang dinilai oleh indera kita itu salah dan akal kita menyalahkannya. Jadi bisa berbeda dalam menilai. Akal kita menilainya seperti itu, nah indera kita menilainya lain. Nah, kita akan berikan contoh insyaallah. Artinya dalam menilai itu berbeda antara akal kita dengan indera kita. Karena itu indera kita itu harus tunduk di bawah bimbingan akal. Jangan sampai akal kita tunduk di bawah perasaan dan indera kita. Itu terbalik. Ya, saya ulangi, ini kajian penting ini. Bahwa kita harus mengalahkan dan menundukkan indera-indera kita dan memenangkan atau memberikan kuasa pada akal kita.
akal kita yang sangat tinggi harus diberikan kekuasaan untuk menguasai indera kita. Indera kita apa? Ya penglihatan, ya pendengaran, ya pengecapan, ya peraba dan seterusnya. Jangan sampai terbalik. Kalau terbalik kita akan kesasar, kita akan tersesat nanti. Karena itu, apapun yang kita lihat, apapun yang kita dengar, apapun yang kita rasakan, yang kita raba, harus kita kembali pada akal. Biar akal yang menilainya. Jangan ketika kita mengecap sesuatu atau kita melihat sesuatu langsung menilainya, bisa salah. Kita mendengar sesuatu langsung menilai, ya langsung tanpa kita kembali pada akal, bisa salah. Ya karena itu akal terkadang bisa menyalakan penilaian indera. Kita lihat contoh berikutnya. Wa fima yarahu mustajiran wa huwa murabba'un aw maqsuran wa huwa sahihun aw muawwajan wa huwa mustaqimun aw mankusan wa huwa muntasabun atau muntasibun aw mukhtalifan fi wadhihi al-waqi. Atau ketika indera penglihatan melihat sesuatu tampak bulat padahal sebenarnya berbentuk persegi. Begitu. Jadi bisa saja indera penglihatan kita, mata kita melihat suatu benda itu bulat padahal itu dari kejauhan kita lihat. Tapi nanti setelah akal membuktikannya itu bukan bulat tetapi ternyata persegi. Atau suatu benda itu tampak pecah padahal sebenarnya utuh. Ya, terkadang indera kita, mata kita melihat sesuatu itu pecah, nggak taunya utuh. Ya, kita salah lihat, indera bisa salah. Atau tampak bengkok padahal sebenarnya lurus. Mata kita salah melihat sesuatu itu kelihatannya bengkok, setelah dibuktikan ternyata salah, ternyata lurus. Atau tampak terbalik padahal sebenarnya tegak, atau benda itu tampak berbeda dari keadaan sebenarnya. Jadi indera kita, ingat ya, indera kita baik itu penglihatan atau pendengaran atau yang lain bisa salah, tidak sesuai dengan kenyataan. Nanti akalnya bisa menilainya. Wa fi ru'yati lil asya'il mutaharrikati 'ala al-istidarati kal halaqati wa tawqi wa kataqti'atihi li sam'i fi ma yudrikuhu fil mawadhi' al-saqilati al-mustadirati 'inda as-sada wa lidawqi fi idrakihi al-khuluwi murran mithluhu kadzal halu fi syammi wal lamsi. Dan juga ketika penglihatan melihat benda-benda yang bergerak melingkar seperti lingkaran atau gelang, atau ketika ia itu akal menyalakan pendengaran atas apa yang ditangkapnya di tempat-tempat licin dan melengkung akibat gema, serta menyalakan indera pengecap ketika ia merasakan sesuatu yang hambar sebagai pahit, dan demikian pula halnya dengan indera penciuman dan peraba. Jadi singkat kata bahwa indera kita itu bisa seringkali mengalami kesalahan, terutama ketika indera kita sedang mengalami rasa datang penyakit. Misalnya ketika kita sehat, kita merasakan madu itu manis, ya. Tapi pada kondisi sakit bisa saja madu itu pahit. Nah, ketika pengecap itu merasakan madu itu pahit, itu salah. Itu nggak sesuai kenyataan. Begitulah dengan indera yang lain, indera penglihatan, pendengaran, pengecap, perasaan itu bisa salah. Tidak sesuai kenyataan. Ini perlu kita pahami dengan baik bahwa indera kita bisa mengalami kesalahan yang dilihatnya, yang dirabanya, yang dirasakannya, yang didengarnya tidak sesuai dengan kenyataan. Ya, jelas ya. Karena itu ketika kita mendengar sesuatu, informasi apa saja jangan langsung percaya. Kalau bisa salah pendengaran kita. Begitu. Kita melihat apa saja jangan langsung percaya, kan bisa salah indera kita itu. Ya. Wala raiba fi anna tahti'ata nafsi al-hawasa fi hadhil idrakati wa hukmaha bima huwa al-mutabiq lil baqi inma yakun masbuqan lil ilmi alladhi la yakun makhudan min al-hissi li'anna al-hakim ala syai'i a'la rutbatan minhu fala yakunu ilmuhu alladhi huwa manatun makhudan anhu. Tidak diragukan lagi bahwa ketika jiwa menyalakan indera dalam berbagai persepsinya, dalam berbagai pemahamannya, serta menetapkan kebenaran yang sesuai dengan realitas, hal itu pasti didahului oleh pengetahuan yang tidak bersumber dari indera. Sebab yang menghakimi sesuatu pasti lebih tinggi derajatnya daripada yang dihakimi. Maka tidaklah mungkin pengetahuannya yang menjadi dasar penilaian itu diambil dari sesuatu yang berada di bawahnya. Ini agak sulit ya. Saya jelaskan sedikit.
tentang sifat-sifat jiwa dan ruh kita, yang terkadang ruh kita, jiwa kita itu dapat menyalakan kegiatan indera atau penilaian indera yang sering mengalami kesalahan dalam memahaminya. Nah, ketika ruh atau hati atau jiwa itu memberikan penilaian, tentu dengan ilmu pengetahuan. Karena itu akal kita kalau ingin bisa menilai indera kita, maka akal kita harus kita isi dengan ilmu pengetahuan. Ketika akal kita tidak diisi dengan ilmu pengetahuan, ya nggak belajar, dia harus belajar atau ilmunya salah, maka nanti nggak bisa menilai sesuatu yang dinilai oleh indera kita. Bahkan bisa jadi yang dinilai oleh indera kita itu dikatakan benar, ya, lalu sebenarnya ternyata salah, begitu. Jadi untuk dapat menilai itu akal kita, menilai indera kita salah tidaknya, akal kita harus diisi dengan ilmu pengetahuan yang sebelumnya, begitu. Dan sumber ilmu pengetahuan bagi akal itu bukan sumber yang sama dari indera kita, ya. Indera kita ambil sumber dari sesuatu yang dilihat, yang didengar. Nah, tapi ruh kita tidak demikian, bisa lebih dari itu. Karena sumber pengetahuan bagi ruh, bagi jiwa itu berbeda. Karena ruh lebih tinggi, ya, sehingga ruh itu bisa menghakimi, menguasai inderanya. Tidak mungkin akal yang tinggi itu menimba pengetahuan yang sama dengan indera atau dengan tubuh atau dengan hal yang sifatnya lahiriah. Itu tidak mungkin. Kemudian wa mimma yu'akkidu dzalika annaha 'alimatun bidzatiha wa biqauniha mudrikatan lima'qulatiha wa ma'lumun inna hadzal 'ilma ma'khudun min jawhariha duna mabadi akhar. Dan yang menguatkan hal itu adalah bahwa jiwa mengetahui dirinya sendiri dan mengetahui bahwa ia menyadari hal-hal yang bersifat akal atau ma'kulat, ya. Jadi jiwa, ruh, hati dapat mengetahui dirinya sendiri, ya. Beda dengan indera kita yang perlu bantuan. Kenapa? Karena sumber pengetahuannya berbeda. Dan telah dimaklumi bahwa pengetahuan semacam ini berasal dari hakikat atau esensi dirinya sendiri, bukan dari prinsip-prinsip lain di luar dirinya. Jelas ya bahwa indera kita punya pengetahuan dari luar, tapi jiwa kita atau nafs dan ruh kita itu mengambil sumber pengetahuan dari jalan yang lain, nah sifatnya non materi, kemudian mengeluarkan ilmu itu dari dalam dirinya sendiri. Ini sekilas saja, karena kita juga agak sulit memahaminya, ya, tentang bagaimana perbedaan ruh dengan badan itu sangat jauh. Nah, jadi singkat kata bahwa begini singkatnya, secara globalnya yang bisa kita pahami bahwa indera kita itu, baik itu penglihatan atau pendengaran atau pengecapan atau penciuman atau perabaan, indera kita itu bisa mengalami kesalahan, hanya tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Artinya bahwa indera kita itu ketika melakukan kesalahan, ya dia tidak sesuai dengan kenyataan, dengan realita, begitu. Dan nanti akal yang sifatnya rohani, sifatnya non materi bisa membuktikan kesalahan indera tersebut, ya. Karena itu untuk bisa meluruskan, bisa memperbaiki kesalahan indera kita dalam menilai sesuatu, maka perlu adanya akal, dan akal diisi dengan ilmu pengetahuan. Akal tanpa pengetahuan nggak bisa menilai tentang kesalahan indera atau indera itu benar. Jadi kita perlu mengkaji ilmu berbagai pengetahuan agar akal kita terisi, sehingga akal kita bisa memperbaiki indera kita. Kalau indera kita perbaiki, nanti akal kita bisa membimbing indera kita. Nah, kalau indera kita dibimbing oleh akal kita, akan mencapai kebahagiaan, mencapai ketenangan, ketentraman. Jika tidak, akan berbahaya, seperti itu. Itu singkatnya begitu, ya. Kita lanjut. Wa minha inna nushahidu annal badana wa quwwahu yad'ufani fi af'alihima wa atharihima wan nafsu taqwa fi idrakatiha wa sifatiha kama fi sindil kuhula. Di antaranya itu dalil ke-6 tentang kenon materian ruh, bahwa kita dapat menyaksikan, kita dapat melihat bahwa tubuh dan kekuatannya itu bisa melemah, dan tindakan dan pengaruhnya juga bisa melemah. Tubuh kita bisa lemah, badan kita bisa lemah, ya.
Sedangkan jiwa justru menguat dalam persepsi dan sifat-sifatnya sebagaimana terjadi pada usia parubaya, pada usia ya tua lah katakanlah begitu. Nah, jadi kalau kita menggunakan fisik kita, coba saja ibu bekerja non-stop 4-5 jam terus kerja berat, ya capek fisik itu, lemah. Misalnya ibu, bapak lari, ya lari sekuat naga, berapa menit sudah lelah, capek. Itulah fisik, cepat capek ketika digunakan. Tapi ruh kan demikian. Coba kita ngaji, kita belajar, menuntut ilmu, ruh nggak pernah capek. Paling fisiknya yang capek, badannya capek, ya capek misalnya perutnya lapar, atau lehernya pegal, atau kaki kesemutan, atau pinggangnya, kan fisik yang capek. Tapi akal ketika menerima ilmu itu, ketika dia merasa asik, cocok, terus nggak pernah capek. Sehingga ilmu pengetahuan yang bertambah terus di akal, terus dia akan menumpuk dan semakin menguat. Itulah sifat akal. Badan bisa capek, tapi akal sebagai tempat ilmu tidak pernah merasa lelah. Itulah sifat ruhani. Aw yakunani qawiyaini fil af'ali ma kauniha dhaifah fiha kama fi sinni syabab. Kalau kanat jisman aw jismaniyatan lakanat tabi'atan lahuma fi ad-dhafi wal quwwah. Ya. Terkadang juga tidak demikian, artinya bisa berbeda antara kekuatan ruh dengan kekuatan badan. Kekuatan akal dan kekuatan badan. Atau bisa jadi keduanya, tubuh dan kekuatannya itu kuat dalam tindakan, sementara jiwa lemah di dalamnya sebagaimana pada usia muda. Pada usia masih kecil misalnya, pada usia anak-anak ya, bisa jadi tubuhnya itu kuat ya, bisa bekerja lebih lama, sementara ruhnya itu lemah, nggak kuat lama, bisa seperti itu. Hanya tidak ada kesepadanan, tidak ada keserasian antara ruh dengan badan. Badannya masih kuat, ruhnya sudah lemah. Atau ruhnya masih kuat, kata yang pertama itu badan sudah lemah, seperti itu. Maka jika jiwa adalah jasmani atau bersifat kebendaan, tentu ia akan mengikuti tubuh dalam hal kelemahan dan kekuatan. Ini bukti bahwa ruh kita, jiwa kita itu beda dengan badan. Di mana bedanya? Ya kalau ruh kita, jiwa kita tidak beda dengan badan, ketika badan capek, ruh ikut capek. Ketika badan kuat, ruh masih kuat. Nyatanya kan demikian. Seringkali terjadi badan kita masih kuat, terus sudah lemah. Atau sebaliknya, ya badan sudah lemah, ruh masih kuat. Seperti orang yang belajar terus, ilmu bertambah terus, ya, atau orang yang zikir, yang wirid, yang baca ziarah, badannya lemah tapi ruhnya terus menguat. Ini tanda bahwa ruh itu bukan badan, badan bukan ruh. Berbeda sumbernya, berbeda masing-masing. Kita lanjut. Fa in qulta al-idrak wa sa'iru sifatil kamaliyah lin nafsi yadhafu aw yahtalu bi dha'fil badani aw ikhtilalihi kama nishahidu fil masyayikh wal marada wa tajarruduha yunafi dhalik wa tajarruduha yunafi dhalik. Jika kamu berkata, yaitu mengiskal, yaitu mengkritisi persepsi indrawi atau akal dan seluruh sifat-sifat kesempurnaan jiwa itu dapat melemah atau terganggu seiring dengan melemahnya atau rusaknya tubuh, sebagaimana yang kita saksikan pada orang tua dan orang sakit. Maka keterpisahan jiwa dari tubuh, yakni bahwa jiwa bersifat materi, bertentangan dengan hal itu. Ya, jadi ada kritikan bahwa bisa saja badan orang yang sakit itu, ketika badan sakit, jiwanya ikut sakit. Ya, jadi nggak mesti berbeda, bisa mengikuti. Badan sakit, jiwa kan sakit. Ya, seperti orang yang sakit atau orang yang sudah tua, badannya lemah, ruhnya ikut lemah juga, bisa begitu. Bisa tidak bisa ada mengikuti begitu, bukan terpisah. Bukan seperti yang diungkapkan di atas ada keterpisahan. Ini kritikan seperti itu. Ini bagaimana? Berarti ini bertentangan dengan pernyataan yang di atas tadi itu. Qulna, kami jawab, ad-dhafu awal ikhtilalu innama yahdusu fil idraki wal af'ali al-muta'alliqati bil quwwa al-jismiyah. Kami katakan bahwa kelemahan atau gangguan itu sesungguhnya terjadi pada persepsi dan tindakan yang berkaitan dengan kekuatan-kekuatan jasmani. Jadi ada kekuatan jasmani, ada kekuatan ruhani. Kekuatan jasmani akan ikut lemah ketika fisiknya lemah. Kekuatan jasmani akan kuat ketika jasmaninya kuat, begitu. Bukan kekuatan ruhani, akan berbeda. Begitu. Lanjut. Wa amma ma yahsulu lin nafsi bi jawhariha
aw biwasatil quwwa al-jismiyah ba'da sayruratihi malakatan laha yasulu fihi ihtilalun wa dhafun yasiru dhuhuruhu asyadu wa tasur aqwa. Adapun apa yang diperoleh oleh jiwa melalui hakikatnya atau melalui esensinya sendiri atau melalui kekuatan-kekuatan jasmani yang kemudian menjadi sifat tetap atau sifat melekat baginya, maka itu meskipun mengalami gangguan atau kelemahan justru akan tampak lebih kuat dan pengaruhnya menjadi lebih besar. Ya. Jadi bisa kita kaji lebih dalam begini. Ya bisa jadi ketika badannya lemah seseorang itu ruhnya akan menjadi lemah, bisa terjadi. Kenapa demikian? Ya karena ketika itu ruhnya belum memiliki kekuatan yang sempurna atau belum menjadi malakah atau esensi ruhnya belum kuat betul. Ya seperti pada jiwa kita ini, jiwa kita biasa. Tapi pada orang tertentu, misalnya pada Imam Ma'sum, pada para Eropa, pada ulama yang tinggi, pada para nabi, ya bisa saja fisiknya itu lemah, bisa saja fisiknya itu dianiaya, dilemahkan, ya diracun, bisa fisiknya itu dibaca-baca seperti Imam Husain, tapi ruhnya tidak kena pengaruh apa-apa, ruhnya tetap kuat, tetap tegar, begitu. Beda dengan ruh atau jiwa orang-orang yang biasa. Itu tanda bahwa ruh itu beda dengan fisiknya, fisik beda dengan ruhnya. Saya ulangi, bahwa seseorang itu pada tingkatan tertentu ketika sudah sangat tinggi ruhnya, jiwanya karena dikembangkan terus dengan berbagai pengetahuan, ketakwaan dan kedekatan pada Allah, maka ruhnya sangat tinggi. Ketika ruhnya sudah sangat tinggi, maka ruhnya akan tetap kuat, ruhnya tetap tabah, ruhnya tetap sabar, ruhnya tetap penguat sekalipun fisiknya itu sudah lemah sekali. Sehingga fisiknya ketika lemah dianiaya atau dipukulin misalnya, atau fisik itu lemah karena tua atau karena makanan, karena minuman, ruhnya tetap kuat, ruhnya tetap tegar, tetap tabah seperti pada ruh para Imam Ma'sum. Nah, jadi kita akan lebih paham tentang siapa Imam Ma'sum sebenarnya. Oh, Imam Ma'sum itu sekalipun fisiknya dipenjara, fisiknya diracun, fisiknya dibacok-bacok, dicaca-caca, ruhnya tidak demikian, ruhnya tidak lemah, ruhnya tetap kuat, ruhnya tetap semakin kuat. Beda dengan kita. Wa amma sani'ani baqa'aha ba'da al-mufaraqati 'an al-badani fad-dalil 'alaihi ba'da thubuti tajarrudiha an al-mujarrada la yatataraq 'alaihi al-fasadu li'annahu haqiqatun wal haqiqatu la tabidu kama sarraha bihi al-mu'allim al-awwalu wa ghairuhu wajhu zahirun. Artinya ya, adapun hal yang kedua yaitu keberlangsungan jiwa setelah berpisah dari tubuh. Kan kita sudah pelajari sejak awal bahwa ruh kita itu, jiwa kita itu abadi, berlangsung terus, ya bersenambungan, tidak hancur, tidak lebur. Itu kalau ruh kita. Sedangkan badan bisa lebur, bisa hancur. Yaitu bahwa keberlangsungan jiwa atau ruh setelah berpisah dengan tubuhnya, maka dalilnya adalah setelah terbukti bahwa jiwa bersifat non materi, bahwa sesuatu yang non materi tidak dapat mengalami kerusakan karena ia adalah hakikat substansi yang sejati dan hakikat tidak binasa sebagaimana ditegaskan oleh al-mu'allim al-awwal yaitu Aristoteles dan para filsuf lainnya, dan alasannya pun sudah sangat jelas. Ya, ini pun tentang bukti bahwa ruh itu punya kekuatan yang sifatnya mandiri, bahwa ruh itu sifatnya kekal abadi. Ruh itu tidak mengalami kefanaan dan kebinasaan, tidak seperti fisiknya. Ya. Sehingga ketika ruh itu sifatnya abadi, dia tidak hancur, tidak lebur. Ketika ruh itu di neraka misalnya, ya tidak seperti kayu bakar. Kalau kayu bakar dibakar, ya habis. Atau misalnya kapas dibakar, ya cepat lumat. Misalnya kain dibakar, habis, ya lumat. Apa saja dibakar, kayu dibakar, kertas dibakar, ya hancur, habis, lumat, sirna begitu. Tapi kalau ruh dibakar di neraka, habis enggak? Enggak habis. Ini ngeri sekali. Kalau orang yang di neraka itu ya dibakar karena disiksa di sana, dibakar di api neraka jahanam karena perbuatan dosa, perbuatan nifaknya, ruh itu tidak sirna, tapi merasakan sakitnya. Jadi kayak apa kira-kira?
ketika ruh itu dibakar, sementara tidak habis, tidak sirna, abadi sifatnya, tapi merasakan sakit, sakitnya abadi, sungguh mengerikan sekali. Tapi ketika ruh itu di surga, dapat kenikmatan, nikmatnya enggak sirna, nikmatnya abadi. Kalau kita makan, ya makan sampai tenggorokan sirna, masuk ke perut sudah hilang, sebentar doang. Itu pun ya kalau ada kenikmatan, itu kita kejar-kejar kenikmatan sekejap itu. Di surga yang nikmatnya abadi, kita nggak kejar, kita nggak mau tahu betapa hinanya diri kita ini. Ya, kenikmatan surga abadi, jadi nggak hilang, nggak tergambar karena kenikmatan nggak hilang. Kenikmatan apapun di dunia ini, kenikmatan bersuami, beristri, kenikmatan makan, minum, apa saja, hanya sekejap, hanya sementara dan sirna. Dan kenikmatan yang sebelumnya, ketika ada kenikmatan baru, kenikmatan sebelumnya itu hilang, dia sirna. Tapi di alam surga, kenikmatan sebelumnya tidak hilang, ketika ada kenikmatan baru terus bertambah, tambah nikmat. Itu sungguh luar biasa. Kita nggak bisa menggambarkan dan bahkan nggak bisa dijelaskan. Jadi sebagaimana kenikmatan tidak hilang, tidak sirna dalam surga karena ruhnya itu, juga siksa juga di neraka tidak sirna, dibakar terus, disiar terus, sementara bertambah-tambah terus, sementara yang sebelumnya tidak sirna. Seperti itu. Itulah tentang kondisi ruh, kondisi jiwa, kondisi nafs ya di alam baka, di alam kekal abadi nanti. Itu hakikatnya seperti itu. Itu yang dijelaskan oleh Al-Mu'allim al-Awwal, namanya Aristoteles, seperti itu. Ini sudah jelas. Sudah sifat terus seperti itu. Sifat juga seperti itu. Ini yang perlu kita pahami. Sehingga kita paham ini, kita mengerti ini, nah kita mengenal siksa itu, kita ngeri. Kita mengenal kenikmatan, kita rindu. Sehingga kita tidak tahu mengejar kenikmatan dunia, ya. Kita tidak khawatir dengan siksa atau kesengsaraan dunia. Itu diantara manfaat mengkaji akhlak secara mendalam tentang kaitan dengan masalah ruh dan jiwa, ya. Mungkin sampai di sini, nah kita lanjut pada kajian akan datang. Kita sudah membahas beberapa hal tentang masalah ruh, masalah jiwa. Ya mudah-mudahan kita dapat pahami, walaupun mungkin sekian persen saja. Dibaca ulang, diulang-ulang lagi, teksnya dibaca lagi, tanya lagi sampai bisa meningkat insya Allah. Nah mudah-mudahan kita bisa meningkatkan ilmu kita, iman kita, takwa kita, bisa meningkatkan tentang ma'rifat kita dan irfan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita lebih khusyuk lagi, lebih tawadhu lagi, kita lebih rindu lagi pada kenikmatan akhirat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ya Ibu Ira, dipersilakan bagi yang ingin bertanya.